Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 17 April 2022. Kita sudah bangun dari tidur kita dan kita siap menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Yesus sudah bangkit. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10. Yang akan kita baca sekarang adalah Lukas pasal 24 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, seandainya kisah Yesus hanya sampai pada kematiannya saja, walaupun kelahirannya luar biasa, penderitaannya juga sangat dahsyat, dan kematiannya juga disertai tanda-tanda yang ajaib dan supranatural. Apalah artinya semua itu? Bukankah semua pendiri agama juga mati? Sebagaimana halnya semua manusia lainnya, tidak ada kelebihannya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan kepada dunia bahwa Ia adalah orang benar yang berkenan kepada Allah. Yesus memang lahir sebagai manusia, tetapi dari segi kekudusan dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Roma pasal 1 ayat 3-4 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus sesuai dengan nubuat kitab suci. Perkataan Ayub sehubungan dengan penderitaannya merupakan suatu nubuat bagi kebangkitan Yesus. Penebus Ayub. Ayub 19 ayat 25 berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Pemazmur Daud juga menubuatkan orang kudus Allah tidak akan binasa, artinya akan dibangkitkan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 9-10. Yesus sendiri berkali-kali menubuatkan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Dengan tanda Nabi Yunus ini, artinya Yesus hanya akan berada selama 3 hari di perut bumi dan kemudian Ia akan bangkit dari kematian. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudaraku, bukti lain bahwa kebangkitan Yesus luar biasa. Kubur Yesus yang dimeterai dan yang dijaga ketat oleh para serdadu Pilatus ternyata tidak dapat menahan tubuh Yesus yang sudah bangkit. Yang tersisa di kuburnya hanyalah kain peluh dan kain kapan. Dan murid-murid Yesus pun menjadi gentar. Saudara bisa baca itu di Injil Yohanes pasal 20 ayat 7 atau di Injil Markus pasal 16 ayat 8. Dan setelah kebangkitannya, Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dengan cara-cara yang luar biasa. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kedua muridnya dalam perjalanan mereka kembali ke Emmaus. Saudara baca itu di dalam Injil Markus 16 ayat 9 dan selanjutnya. Juga ada di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 selanjutnya. Dan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya di kamar yang terkunci. Lukas 24 ayat 36, Yohanes 20 ayat 19 dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang hari-hari belakangan ini mengalami pergumulan berat sehingga seakan-akan hidup saudara gelap,
seakan-akan tidak ada lagi pengharapan? Ingatlah, Yesus telah bangkit. Dan karena Yesus bangkit, maka ada hari esok buat kita orang-orang yang percaya. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudaraku, salah satu kebanggaan kita sebagai anak Tuhan adalah Tuhan berjanji akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Itu sebabnya saya katakan, di dalam Kristus, karena Yesus sudah bangkit, maka kita memiliki pengharapan, memiliki hari esok. Bahkan pengharapan itu sampai kepada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Suatu hari akan terjadi kebangkitan kembali orang-orang percaya untuk kemudian hidup selama-lamanya bersama Bapa di sorga yang kekal. Janji ini pasti. Oleh karena kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitan dan kita akan mengikutinya kemudian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, di situ Rasul Paulus berkata, bahwa jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita, dan itu berarti kebangkitan kita adalah omong kosong. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi jaminan kebangkitan kita kelak. Mari bangkit, saudara-saudara yang saat ini dalam keterpurukan, yang merasakan bahwa hidupnya dilingkupi oleh kegelapan, seakan-akan tidak ada pengharapan lagi. Oi, Yesus sudah bangkit. Lihat, dengan kuasanya yang dahsyat, dia mengalahkan maut. Demikian juga kalau kita berada dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus Kristus, maka hidup kita akan dibangkitkan. Dalam kehidupan yang sekarang ini, di dalam segi apa kita terpuruk, percayalah, kuasa kebangkitannya sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan lebih daripada itu, di dalam kehidupan yang akan datang. Setelah kematian di dunia ini, ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang dalam persekutuan yang baik dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Sebab Yesus bangkit dan hidup untuk selamanya, maka ada hari esok bagi kita. Sebab Dia bangkit dan mengalahkan maut, maka kita tidak perlu gentar. Karena kita tahu bahwa hari depan kita ada di dalam tangannya. Dan hidup ini menjadi berarti sebab Dia hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk janji-janji yang luar biasa. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mengalahkan maut dan segala kerajaan maut, maka kami tidak perlu gentar menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami, dan biarlah selama hidup di dunia ini kami mengerjakan keselamatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu saat kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka dan hidup di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebangkitannya memberi kita kepastian bahwa Tuhan sanggup memegang hari esok kita, bahkan membangkitkan kita setelah kematian di dunia ini. Hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.